dari pembulian teman-temannya, apa yang dilakukan? Bunuh diri. Oke, bunuh diri. Jadi kalau kita lihat ya, teman-teman yang ngikutin beritanya, mungkin ada yang nggak familiar dengan berita ini? Kayaknya familiar ya semua ya, ngikutin ya, paham beritanya. Jadi memang di beritanya marah karena pembulian. Ya, dari bully, stres, dia ngerasa kampus yang harusnya jadi ruang nyaman, tapi malah membuat dia tertekan. Sehingga langkah yang diambil adalah loncat dari lantai berapa ya? Dua. Loncat dari lantai 4. Ya, antara 2 dan 4 kayak beda dikit gitu ya. Nah, jadi dari sini kita mau membedah lagi. Sebenarnya teman-teman Gen Z semua, apalagi skupnya kita sama-sama nih levelnya mahasiswa ya. Kira-kira apa sih yang bisa kita awarekan lagi, sadarkan lagi psikologis gitu ya. Apa faktor yang kira-kira nanti bisa kita sama-sama pahami bersama, perlu kita perhatikan ini jangan sampai ada Timothy-Timothy yang lainnya. Oke, boleh next lagi. Terus yang menjadi poin penting terus juga skill. Ya, harapannya mata kuliah yang literasi manusia, terus juga mata kuliah di kuliah umum ini bisa memberikan teman-teman gambaran lagi. Kira-kira skill apa yang diperlukan Gen Z saat ini dalam melihat teman-teman sekarang aware banget sama dunia digital, ya nggak sih? Nah, Gen Z lebih baik ketinggalan handphone apa dompet? Lebih baik nih ya, ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone lebih baik? Dompet. Jadi nggak bisa ya kalau ketinggalan handphone udah tantrum ya nggak? Sepakat nggak? Sepakat. Kenapa? Karena kita nggak bisa hidup tanpa handphone kayaknya. Kayak gabut ya. Ngapain? Nggak jelas bengong-bengong sana sini. Karena kita sudah terbiasa mengakses dengan mudah di handphone. Apa kita mau makan gampang, mau buka sosmed kita gampang, lagi nunggu dosen belum datang kita bukanya TikTok, IG ya kan? Karena kita terbiasa mengakses dunia digital yang dengan mudah saat ini, gitu ya. Kira-kira harapannya dengan nanti materi-materi ini bisa membuka teman-teman skill apa sih yang diperlukan ya untuk Gen Z semua di sini bisa tetap stabil dari segi psikologisnya di tengah gempuran digital yang luar biasa memberikan dampak buat mahasiswa. Next. Ya, lalu juga di sini nanti akan penjelasan tentang perannya tuh bagaimana secara kompetensi literasi psikologisnya, ya. Oke, next. Ada pertanyaan, coba boleh kita sama-sama refleksi nih teman-teman semua di sini. Kira-kira kalau pertanyaan kayak gini, apa yang terpikirkan di teman-teman? Oke, pertanyaan adalah ketika kamu mencari informasi, kamu lebih percaya siapa? Ya, oke, next coba kita lihat jawabannya. Nah, teman-teman pilih yang mana? Coba, kira-kira. Yang jawab A, yang pilih A siapa coba angkat tangan? Yang pilih A? Nggak ada. Oke, yang pilih B. Ada? Nggak ada juga. Kalau C? Oke, C adalah ya. 2000 orang. D? D ada, nggak banyak ya, 100 orang. Nah, jadi yang banyak milihnya C, yakin? Nggak influencer, nggak Tasya Parasya approve, nggak. Enggak, banyak kan yang approve-nya influencer ya, yang kita percaya gitu kan. Oke, next kita ke pertanyaan selanjutnya. Ya, kita sambil refleksi nih teman-teman, maksudnya apa? Ya, ini pertanyaan yang kedua. Kalau lihat konten punya banyak like, kalau kita lihat nih konten di IG atau di TikTok ada banyak like dan komentar yang positif, kamu cenderung kita lihat jawabannya. Next. A, B, C atau D? Coba yang pilih A. Yang pilih A berapa banyak? Coba angkat tangan dong. Enggak ada. Oke, enggak. Bertahan ya, masih bertahan ya. Yang B. Oke, B udah mulai ada. Yang C.
Oke, skeptis cuek ya. Dia cuek tapi tetap lihat gitu. Atau yang D, ada yang pilih D? Nggak ada. Golput kayak banyak yang golput ya kayaknya ya. Pertanyaan yang ini ya. Yang D ada tadi ya. Oke, berarti paling banyak yang tadi pilih B. Ya, sepakat. Oke, lanjut lagi next. Kita lihat. Kalau ada berita heboh, nah seneng nih Gen Z sama berita-berita yang heboh ya. Kita ikutin biasanya karena otak kita lebih cepat langsung merespon kalau deh ada yang heboh, ada yang viral gitu ya. Nah kamu lebih sering apa? Boleh di next kita lihat pilihan jawabannya. Nah kita cerna sama-sama. Teman-teman pilih yang A, B, C atau D. Yang A mana coba? Coba angkat tangan lagi dong, mau lihat dong yang A. Oke, cek dulu kebenarannya. Oke, B, langsung di-share aja lah nanti tunggu netizen yang komentar gitu misalnya. Ada nggak yang B? Ada, oke. Yang C, komentar dulu aja deh, yang penting komen, fast respon ceritanya. Oke, yang D ada, tipe pengamat-pengamat aja ya gitu ya. Oke, nah dari pertanyaan-pertanyaan tadi boleh next. Nah, ini fenomena yang sehari-hari. Ya, teman-teman meyakini ya, semua ya. Semua yang ada tadi case-nya saya pertanyaannya tadi, itu fenomena yang hari-hari. Yang ngerasa cuma, ah ini kan cuma konten aja gitu yang kita scroll-scroll aja. Apalagi Gen Z itu seneng tuh waktu luang dimanfaatkan misalnya kalau kita lagi nunggu waktu kelas atau kita lagi nggak bisa tidur lagi overthinking malam-malam ya Gen Z suka overthinking. Biasanya yang dilakukan adalah scroll. Ya, padahal itu secara psikologisnya itu ada dopamin trap namanya. Ada unsur kesenangan yang kita jadi lupa waktu yang tadinya nggak bisa tidur nih kepikiran si dia belum bales gitu ya misalnya nunggu pacar belum bales udah deh kita scroll IG apa TikTok gitu ya ngarep 5 menit tahu-taunya jadi sejam ya nggak suka ngerasa nggak sadar ya kalau lagi buka IG sosmed yang berharap cuma 5 menit doang deh sambil nunggu ngantuk malah nggak ngantuk-ngantuk ya nggak itu karena memang udah ada dopamin trap ya jadi kita ngerasa ada unsur senang di sana. Yang kalau kita lihat kayaknya ini banget deh, menarik gitu. Jadi kita susah menstopnya, ya. Atau yang nomor dua, ini biasanya kita udah mulai jadi para ini psikolog karbitan nih semuanya ya. Yang kalau lihat yang sedih-sedih dikit, apa orang konten yang lagi mendayu-mendayu sedih, ih aku banget nih kayaknya, ini gue banget nih kayaknya sama-sama stres gitu ya. Ngedenger lagu mellow, kok bisa lagunya gue banget ya gitu. Padahal kan bukan buat kita lagunya ya teman-teman ya. Tapi kita ngerasa itu memahami kita banget. Yaitu fenomena yang kita-kita banget. Nah itu yang secara nggak langsung memang fenomena yang sering kita jumpai ya atau bahkan yang nomor tiga kita paham banget itu berita bohong tapi karena itu dikemasnya keren informasinya relate sama kita jadi ngerasa iya sih bener juga gitu ya bahkan yang FOMO nih biasa Gen Z kalau emang FOMO udah deh kita cobain deh gitu ya buat sekedar bikin konten gitu padahal belum tentu kita suka walaupun belum tentu itu kita banget tapi kita memahaminya karena di sosmed misalnya itu juga beredar banyak, keren. Jadi kita coba mengikuti ya banyak informasi-informasi yang udah deh FOMO kekinian yang kita juga nggak punya filternya lagi ya. Makanya ketika kita tadi ngeliat influencer, tadi kan ada jawaban ya, kita percaya sama influencer, kita lihat influencer ngomong apa. Karena memang ya kita ada kecenderungan ketika didukung sama influencer atau yang banyak followernya, banyak like-nya, komennya positif, kelihatan hidupnya happy-happy aja, nggak ada kisah-kisah sedihnya, itu biasa kita ngerasa terdukung. Oh itu aja kayak gitu tuh gitu ya Tasya Parasya approve gitu ya kayaknya harus gini deh lipstiknya kita biar cantik kayak dia deh gitu dan lain sebagainya itu yang kita kalau kita mengikuti dengan
serta-merta nggak ada refleksi dari kita, nggak ada filter dari kita, ya banyak yang menjadi negatif dalam diri kita nantinya. Ya, makanya FOMO-FOMO itu kita perlu adakan lagi. Ini pas buat kita nggak sih? Ya, ini memang hal yang bermanfaat nggak sih buat kita, gitu ya. Jadi kita kadang bukan nggak tahu informasi, nih Gen Z mestinya sepakat ya. Kadang kita bukan nggak tahu, tapi kita ngerasa karena itu lagi viral, lagi FOMO, kita ikutin. Padahal belum tentu di kitanya ngapain ya kita ikut-ikutan gitu. Tapi karena kita ngerasa harus ngelakuin, masa orang-orang bikin konten itu belum nggak bikin konten gitu kan ya. Nah itu yang jadi orang-orang merasa oh kayaknya ada sesuatu yang harus diperbaiki. Ya makanya psychological literacy ini penting banget. Kita menjembatani rekan-rekan semua, teman-teman semua. Ya saya manggilnya teman-teman boleh ya. Karena kan kayaknya kita generasi beda dikit lah ya, Pak Dindin ya. Jadi manggilnya teman-teman. Nah, oke, next. Nah, ini ada sebuah video ya teman-teman yang nanti kita akan lihat. Kadang kita suka terjebak sama persepsi kita sendiri. Nah, saya mau coba membuka pikiran teman-teman semua, kita sama-sama membuka kesadaran diri kita, ya, karena kita kadang terlena dengan persepsi kita. Kita ngerasa sebagai Gen Z yang udah banyak informasi dengan mudah kita dapatkan gitu ya, kita tinggal buka keyword udah keluar tuh banyak banget, sumbernya banyak banget. Nah, kadang kalau kita ya nggak punya persepsi yang general yang bersifat netral, kita akan susah karena kita cenderung kita udah AA gitu. Apalagi kalau teman kita udah sepakat satu frekuensi gitu ya, satu server, bahasanya Gen Z itu satu server lah kita gitu ya. Biasanya kita akan berkutat di situ aja, kita punya persepsi yang sama, padahal belum tentu enggak gitu ya teman-teman. Nah makanya ketika kita Gen Z itu di sosmed kita itu dengan mudah algoritmanya tuh sama. Misalnya kita lagi suka pedal. Nah, ada yang main pedal nggak di sini nih? Kekinian tuh ada yang ikut-ikutan nggak pedal? Nggak, belum ya. Abis ini cobain ya. Oke. Jadi misalnya ada yang pedal, FOMO tuh artis-artis semua pedal, semua teman-teman misalnya lingkungan ada yang pedal gitu ya. Kita nggak punya filter yang baik, misalnya kita cari-cari. Pernah kita nyari misalnya di sosmed A gitu ya di Instagram, dia akan connect tuh algoritmanya ke TikTok, ke browser kita juga bahkan. Jadi ketika kita buka, dia menjadi histori yang pernah bisa kita panggil sebelumnya gitu ya teman-teman. Nah Gen Z ini ketika punya hal yang mendukung dia untuk kayaknya ini lagi deh, kebukanya ini lagi gitu ya. Yang kita punya persepsi, oh kayaknya bener deh, kita memang anak pedal banget deh kayaknya. Kita anak olahraga banget deh kayaknya. Nah itu yang nanti ketika kita punya persepsi yang tadi ya, itu namanya echo chamber. Ya, jadi kita sebenarnya bermain di persepsi kita sendiri. Ya, kadang kita bukannya kalau kata orang-orang zaman dulu nggak mau dibilangin kita bebel itu enggak. Tapi secara kitanya sendiri kita punya echo chamber. Kita berkutat sama persepsi kita yang kita anggap benar. Kita nggak membuka hal-hal yang kayaknya persepsi kita perlu perlu kita evaluasi deh. Kayaknya nggak semua apa yang ada di persepsi kita itu benar deh, gitu ya teman-teman. Nah, ada juga kita mesti membuka diri kita, kemungkinan kita punya kesalahan persepsi. Ya teman-teman, paham persepsi adalah pandangan kita terhadap sesuatu ya. Oke, nah ini ada video, mohon disaksikan, diperhatikan teman-teman. Karena nanti kita akan mengulik lagi persepsi kita. Sebenarnya kita tuh sama persepsi apakah bukan tipe yang gak membuka persepsi baru atau kita bertahan sama persepsi yang udah ada sebelumnya. Oke, kita sama-sama nonton ya. Boleh di play mas videonya? Dan Simons is setting up at a counter where a clerk will converse with volunteers to see how aware they are of their surroundings. Perhatikan. Play along with the participants in this one. What's up, buddy?
All right, real good. I got a form. Let me just grab you a pen. All right, here we go. All right, now basically all this is a release form. Okay, stop. Have you noticed anything weird so far? Oke, lihat If you lagi, didn't, coba. let's run through this one again for you. I got a form. Let me just grab you a pen. All right, here we go. If you caught Oke, this one, lihat you may be reaksinya surprised yang to baju find merah. out you're in the teman-teman. minority. Now, let's run this one on a few more people to see just how many of them catch the switch. Coba kita ganti orang nih. Hey, what's up, buddy? How Ganti you doing? konsumen, I kita just need you to fill out lihat. this release form, please. Let me grab you a pen. Kita lihat. Okay, here we go. Go ahead and just sign and date it. So where are you from? New Jersey. How you doing today? Great, how are you? Real good, real good. I just need you to fill out this release form. Let me grab you a pen, okay? Okay, here we go. Let me just grab you a pen for this. Okay. Making me sign a waiver for this, huh? All right, here we go. Yeah, absolutely. None of the next 3 people catch the switch. Hello. You may still be doubting that you would fall for this one if you were there in person. What's your name? Eva. EVA. How could you possibly miss a person swapping out mid-conversation in plain view? Can you describe the person who was here behind the counter? He had dark hair. I think he had a black shirt on, but I'm not sure. Can you stand up? Oh my god, it was him! And you don't recognize him, though. No, I've never seen you before. Okay, he was actually here behind the counter when you first came up to the counter. He's the one who said, I'm gonna duck down and get you a pen. Oh my god, are you serious? Oh, that's totally embarrassing. Oke, teman-teman lihat apa yang salah dalam atau miss dalam persepsinya kira-kira di video ini. Ada apa yang berbeda sebenarnya diganti? Orangnya, tapi yang di depannya sebagai kita anggapkan konsumen gitu ya. Konsumennya ngeh nggak? Enggak. Karena fokus dia nggak lagi melihat kayaknya ada yang perbedaan. Itu menandakan persepsi kita lemah, teman-teman semua. Ya, kita fokus nih misalnya kita lagi nulis tadi kan, lagi nulis terus nyari pulpennya mana gitu ya. Terus ganti orang, kita cenderung miss sama informasi yang ada di depan kita. Karena kita cenderung fokus sama apa yang ada di depan kita. Itulah persepsi. Jadi teman-teman, poin pentingnya adalah kita jangan terlalu mengandalkan persepsi kita. Karena persepsi kita lemah, mudah dimanipulasi ya. Sehingga kita dengan teman-teman yang udah terlahir Gen Z dengan dunia digital yang sangat bagus sekarang, berkembang sekarang, teman-teman coba sampaikan ke dalam diri teman-teman. Persepsi kita mungkin bisa kita terus kembangkan. Kita jangan terlalu percaya dengan persepsi kita sendiri. Mencari informasi yang juga sumbernya jelas ya, datanya jelas gitu. Ini video yang benar-benar kita nganggap kayaknya tadi yang ini deh, bahkan tadi ada yang bilang kan kayaknya enggak sama gitu ya. Nah itu menandakan persepsi kita juga lemah. Oke, next boleh. Nah jadi dari pengantar tadi, prolog tadi, sebenarnya apa sih psychological literasi? Ya, boleh next. Oke, jadi psychological literasi itu, teman-teman, kita pahami bersama, itu sebagai kemampuan kita, ya, yang tidak hanya memahami secara psikologis aja teori-teorinya, tapi bisa kita pahami, bisa kita aplikasikan, sehingga nantinya ketika dalam kehidupan kita bisa secara sadar, ya, menghadapi tantangan digital, tantangan hidup, tekanan sosial, yang juga lebih tepat nantinya. Kita punya kemampuan ini, punya kompetensi ini di dalam teman-teman berdunia mahasiswa yang banyak dapat sumber-sumber dengan mudah di digital, terus juga lingkungan yang juga mempengaruhi teman-teman. Nah butuh ada kompetensi psikologis yang juga kuat, yang butuh tinggi teman-teman semua. Oke, next. Nah, ini perbedaannya ya. Literasi itu bukan dalam arti harafiah literatur yang cuma bacaan aja. Enggak, tapi kita perlu memahami secara mendalam juga. Jadi, apa yang kira-kira teman-teman
temui di keseharian teman-teman, ada dampak yang mungkin ngaruh ke psikologisnya teman-teman. Misalnya tadi kita lagi buka IG, komentarnya negatif gitu misalnya. Wah, kita jadi berantem sama netizen tuh di sosmed gitu. Kita malah orang komen negatif kita ikutan. Enggak gitu dong, santai aja dong dan lain-lain. Malah kita yang jadi berantem sama netizennya. Karena apa? Karena kita belum punya psychological literasi yang cukup kuat, cukup tinggi. Segala informasi yang diakses sama kita semua, kita tanggapi nggak ada filternya, ya. Paham ya teman-teman ya. Jadi psychological literasi ini menjadi gerbang, menjadi filternya teman-teman ketika menghadapi informasi apapun, tekanan apapun dalam kehidupan kita, kita punya gerbangnya yang nanti akan memfilter, pause gitu ya. Istilahnya kalau lagi di video kita pause dulu. Oke, pause, kita perhatikan. Ini baik nggak sih buat kita? Apa sih respon kita yang paling tepat? Apakah kita harus marah-marah? Apakah kita harus sedih? Apakah kita harus bereaksi yang paling tepat itu bagaimana? Nah, itu gunanya psychological literasi, teman-teman. Ya, teman-teman di sini yang punya banyak lingkungan gitu ya, temennya berdinamika, ada orang mana, itu kita akan ketemu nanti nih pola yang tepat ketika menghadapi banyak informasi yang kita terima, yang nggak semuanya ngaruh ke psikologis kita secara negatif gitu ya. Jadi kita semua ini bisa ngelihat nanti mana yang perlu kita reaksi dengan positif, mana yang kayaknya ini kayaknya hoax deh gitu ya. Informasi-informasi yang saat ini dengan mudah kita akses, banyak yang hoax ya teman-teman ya. Tapi banyak juga yang masih kepikiran dengan hoax itu. Nah, harusnya jangan mengaruh ke psikologis kita, apalagi beberapa cara kita merespon, ya regulasi emosi kita, apalagi ngelihat orang yang mungkin lagi kena musibah gitu ya. Ketika yang tadi kita bilang almarhum Timothy tadi gitu ya, banyak yang ngaruh ke kita jadinya deg-degan mau ke kampus gitu ya, atau kita ngelihat apa, wah ini hati-hati kita dibully Ki nanti gitu ya. Itu yang nanti kita bisa punya filter, apakah yang harus kita lakukan. Jangan semuanya harus direspon secara cepat. Kita butuh skill yang bisa membuat kita ini harus kita pikirkan dulu deh. Ini jangan langsung masuk ke psikologis kita deh. Nah, kemampuan ini yang terus kita kembangkan. Ya, harapannya beberapa materi nanti bisa membuat kita juga nggak langsung percaya dengan semua informasi yang ada. Ya, social validation effect. Jadi kita terkadang gitu ya, dengan informasi sosmed yang sekarang aktif gitu, kadang 24 jam kita buka ada yang online dia di situ. Jadi kita ngikutin tuh algoritmanya jalan terus ya nggak sosmed. Mau kita nggak bisa tidur jam 1, jam 2 buka IG mah muncul-muncul aja kan postingan orang. Karena kan memang algoritmanya mereka akan aktif. Nggak akan tiba-tiba jam 2 kan nggak ada yang online, nggak ada postingan, nggak. Pasti ada dengan mudah. Nah, bagaimana kita ngerasa konten-konten itu juga jatuh ke diri kita secara negatif. Ya, apalagi terlalu kita percaya, oh ini aja nih like-nya tinggi nih. Berarti memang kayak gini nih, kita kebawa emosi. Kita kebawa juga jadinya pengaruh ke dalam perilaku kita bahkan. Ya, atau bahkan kita impulsif, ya ada dopamin rush di sana. Jadi ketika misalnya kita ngerasa, oh di sosmed kita tuh harus beli skincare yang bikin glowing gitu ya. Kayaknya kita tuh kalau cantik, cewek tuh glowing udah paling oke banget deh kayaknya. Sehingga kita filternya kita untuk, bener gak sih glowing itu bikin kita happy atau bikin kita cantik di mata semua orang, kita bersinar dan lain-lain. Kadang kita punya filter dan jangan impulsif. Ya, impulsif itu yang terkadang membuat kita terburu-buru dalam bertindak. Reaksi kita itu nggak punya 1-2 langkah yang ini efeknya apa buat kita. Nanti bagaimana kerugiannya. Benar nggak sih si influencer itu pakai produk itu biar glowing? Ya nggak? Kadang kita ngerasa, yang pakai influencer ini tuh bikin glowing. Coba deh kita beli biar glowing kayak dia. Belum tentu kan dia glowing karena itu ya teman-teman. Bisa jadi memang dia udah putih dari sananya. Ya, kadang kita juga ngelihat
persepsi kita tuh dipengaruhi karena oh itu banyak yang like, banyak followernya, kontennya banyak, dia secara good looking gitu ya. Padahal kan belum tentu good looking karena satu dan dua produk itu ya. Lalu juga kita gampang negativity bias. Jadi kita gampang panik dapat informasi. Ya dulu yang teman-teman lagi masa COVID ya kita ya. Kita cenderung panik, oh lagi langka nih sanitizer gitu ya. Kita cenderung apa yang harus kita lakukan? Buru-buru deh gitu. Kita ngerasa entah kalau kita nggak beli sanitizer kita kayaknya meninggal deh kayaknya. Nah itu kan sebenarnya informasi yang perlu kita filtering lagi, kita perlu lihat lagi kayaknya itu nggak beririsan langsung sama psikologis kita deh harusnya, gitu ya teman-teman ya. Boleh next? Nah, Gen Z ini juga selalu online yang tadi saya bilang. Kita algoritmanya kenceng ya teman-teman ya. Kadang kita mau tidur, nggak bisa tidur nih, overthinking, kita buka sosmed, bangun tidur, yang dibuka juga sosmed. Nah, gitu ya. Kayak langsung ngecek, aduh ada yang komen nggak ya di IG saya? Atau ada yang like nggak nih di postingan saya gitu. Kebetulan tadi malam habis bikin story nih ceritanya gitu. Itu yang biasanya sangat erat dengan teman-teman semua ya. Makanya kadang yang mempengaruhi kita, yang bahkan berpengaruh sama psikologis kita, itu yang teman-teman pegang tuh. Yang gepeng itu semua, handphone itu semua teman-teman. Karena itu yang mempengaruhi teman-teman. Bisa jadi nggak mood hari itu, bisa jadi semangat bahkan hari itu karena didukung sama apa yang terjadi di sosial medianya teman-teman semua. Ya enggak? Lagi iseng di rumah mau berangkat, ih ada demo loh di mana-mana. Belum tentu mah demonya masih berlangsung, ya. Jadi ngerasa, kayaknya, aduh ada apa-apa, jangan jalan deh. Kayaknya ada demo di jalan deket sini. Padahal bisa jadi itu tadi pagi doang. Atau misalnya ada dirasa sesuatu yang kayaknya mempengaruhi kita dalam perjalanan ke kampus gitu. Jadinya nggak usah deh gitu. Padahal kan kita perlu cari sumber yang benar-benar real dulu ya teman-teman. Ngaruh nggak sih di kita sebenarnya? Ya makanya ketika kita tadi suka postingan misalnya olahraga gitu. Olahraganya apa sih yang lagi disukain? Coba kalau warga Bandung apa ya? Kalau Jakarta mah pedal, tenis. Kalau Bandung apa ya coba saya mau nanya sama yang ini deh. Yang lagi FOMO di Bandung apa sih boleh? Oh ini aja nih kayaknya milenial apa kekinian banget. Sering nggak sih lihat lari ya? Heeh. Oh kayak fun run gitu. Banyak di Bandung. Baik hari Minggu. Oke, misalnya kecenderungan ke sana ya ikut nggak tapi ikut. Oke, boleh info-info ya nanti. Jadi memang misalnya karakteristiknya suka nih olahraga yang tadi anak muda banget yang fun run gitu ya. Nah ketika kita lihat informasi, oh iya di sosmed kita suka share ya suka di share di sosmed ya. Kadang ada fun run di mana, informasi di mana, kita cenderung ikut. Oh kayaknya ini ada si artis ini ikutan. Atau ini beritanya udah hype banget. Orang-orang suka nih ngikut-ngikut fun run. Padahal kita sendiri bukan tipe yang pelari banget gitu ya ceritanya. Tapi karena kecenderungannya suka untuk informasi kayaknya didukung sama like-like yang banyak, komen yang banyak, reaction yang banyak. Sehingga kita juga menanggapinya positif hal-hal tadi. Ya, sehingga kita punya kesadaran yang juga tinggi. Kayaknya kita harus ikut-ikutan nih tren. Kalau enggak kita jadi makuper gitu. Apalagi tadi dibilang banyak nih di Bandung yang ada event lari-lari kayak tadi. Ya, jadi literasi buat Gen Z sebenarnya bukan cuma ngebaca, tapi kita mahamin bagaimana sih kita pahamin diri kita pahamin algoritma digital kita. Karena kita perlu tahu di kehidupan kita apa yang menjadi poin-poin kita dasari pahaminya. Oke, next. Nah, ini skill. Nah, skill yang praktis dulu ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Ini skill yang praktis, kira-kira teman-teman, untuk nggak kena psychology hack. Nih, banyak suka kan di TikTok ya, psychology, apa, dark psychology. Padahal ada white psychology nggak? Kayaknya nggak ada ya, gitu ya. Kadang banyak nih hacks-hacks gini tentang psychology di TikTok yang teman-teman suka.
atau kayak Feynman psychology atau apa gitu ya. Nah, ini yang teman-teman perlu punya skill ya teman-teman. Nanti kita akan ada share lebih lanjut lagi. Yang pertama pause before share. Jadi sebelum nanti share lebih lanjut lagi tentang apa informasi yang lagi viral, lagi hype, kita perlu berhenti dulu 3 detik. Ya, 3 detik dalam asumsi gini, kita ketika dapat informasi nggak langsung, ih terusin deh ke grup, kayaknya si ini banget deh, kayaknya si teman kita banget deh yang di grup, kita forward dulu. Nah kita perlu pause dulu. Untuk kesejahteraan bersama, apakah informasi ini penting? Apakah informasi ini benar atau tidak? Ya, ini skill yang perlu kita lakukan. Jadi kita punya 3 detik ini untuk benar-benar memahami ya di informasi digital itu betul apa tidak. Oke, lalu cek the source. Kita tahu lagi ini yang ngomong siapa sih gitu ya. Ini datanya dari mana? Bener gak sih ini terkait sama kita? Ya, jangan kita ngerasa oh ini dia aja kayak gini nih padahal belum tentu itu sekarang-sekarang. Bisa juga itu berita yang udah lama ya teman-teman ya. Yang udah enggak ada lagi fenomenanya. Nah, kadang kita perlu memahami itu semua. Oke, lalu kita juga aware, kita sadarin emosi kita, teman-teman. Kadang kita suka kebawa emosi ya. Lihat ada postingan apa yang membuat emosi, kita tuh langsung komen gitu. Bahkan ada netizen ceritain komentar di situ yang nyolot gitu ya, atau yang kira-kira berseberangan dengan komentar-komentar lain, kita serang dia. Padahal kan bukan itu sasarannya. Ya, itu lebih ke regulasi emosi kita dalam mereaksi beberapa informasi yang dengan mudah saat ini kita akses. Oke? Lalu think in layer. Kadang kita ngerasa pandangan kita, persepsi kita itu paling benar. Maka tadi ternyata di video tadi aja satu video yang berapa detik tadi ya bahkan ya berapa menit itu kita bisa tahu persepsi kita lemah ya teman-teman semua ya. Makanya ketika tadi kita mengandalkan persepsi kita bisa sekali dimanipulasi. Kalau kita butuh saran dari orang lain dengan expertnya, dengan dosennya, atau bahkan sesama teman yang kita sama-sama cari tahu kayaknya benar nggak sih informasi ini, misalnya ada di kelas ini informasinya libur gitu ya. Padahal itu informasi bukan dari dosennya misalnya. Nah kalau mahasiswa yang ngerasa dia punya psychological literasi yang cukup stabil, cukup kuat, pasti dia akan konfirmasi dulu. Bentar deh, jangan seneng dulu. Kita konfirmasi dulu ya, gitu ya. Ada yang bahkan asik kalau gitu kita putar balik aja ke Trans deh, kita nge-mall gitu ya. Tapi kalau yang kita punya emosi yang stabil cukup kuat dalam segi psychological, kita akan ngerasa kita konfirmasi dulu deh ke dosennya atau kita tanya ke akademik, bener gak sih ada informasi kuliah kita dibatalin? Ya teman-teman ya. Terus juga kita pahami algoritma kita. Jadi tadi kalau history Instagram kita ketahuan polanya misalnya tentang psikologi aja kita suka tuh quotes. Nah sekarang Gen Z suka tuh quotes ya. Kayak kita share quotes yang kira-kira ini mahasiswa banget, ini aku banget gitu ya. Yang kita ketemu nanti mendukung diri kita. Akhirnya itulah yang ada di explore kita, ya enggak? Kadang sosmed kita isinya beda nih. Misalnya teman kita yang A sama teman kita yang B isinya beda exploring untuk sosmednya kan. Karena itu algoritma kita sedang dibaca. Kita biasanya suka lihat tadi fun run, lari-lari isinya. Kalau kita pernah search lari, ya explore kita isinya lari aja semua. Kalau dia suka tentang berita aja semuanya enggak. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan itu? Bikin balance itu teman-teman semua. Biar informasi semua bisa kita terima. Ya, dan kita nggak terpengaruh dengan algoritma yang membawa kita persepsinya itu aja. Oke, next. Nah, kenapa penting buat Gen Z? Boleh yang pertama, poin pertama, next. Oke, lagi, next. Karena ini akan membuat resiliensi menghadapi tekanan sosial dan akademik. Teman-teman, resiliensi adalah cara kita untuk bangkit
Ya, jadi resiliensi itu bukan ngomong ketahanan kita berapa kali jatuh, tapi berapa kali kita mau bangkit. Misalnya, kita pernah ada tekanan di sosial nih teman-teman. Kalau misalnya contohnya aja semoga di Telkom nggak ada. Misalnya bullying. Ya, beberapa kali misalnya kita kena bullying sama teman-teman di kampus. Nah, ketika kita punya resiliensi yang oke, literasi, psychological literasi yang oke, kita bisa bangkit lagi. Oh kayaknya walaupun teman-teman ada yang nggak menyenangkan, tapi fokus kita misalnya ya untuk mendapatkan gelar sarjana itu ya bagaimana kita tetap bertahan, bagaimana kita bisa bangkit, kita fokus sama tujuan kita. Ya itu yang kita punya psychological literasi yang juga kuat, yang tinggi teman-teman. Oke lanjut next. Ya, lalu pengambilan keputusan karena itu ngaruh ya teman-teman. Kita yang punya psychological literasi yang tinggi, yang kuat, itu ngaruh ke keputusan kita, pengambilan keputusan ya. Karena ketika kita udah sampai di materi-materi yang kira-kira ini kayaknya kita banget deh. Kayaknya ini menyinggung kita banget atau ini kayaknya saya udah stres deh. Kita punya self diagnosis tadi itu yang membuat kita jadinya pengambilan keputusan udah deh kita kayaknya jangan kuliah dulu atau oh kita kayaknya perginya ke sini dulu. Itu semua kan sebenarnya informasi yang kalau kita filter lagi dengan emosi yang stabil sebenarnya nggak ada gitu ya. Makanya ketika kita pengambilan keputusan yang udah punya psychological literasi, kita lebih tepat pengambilan keputusannya. Ya, ada mata kuliah pengambilan keputusan mungkin ya di sini ya, Pak. Jadi itu yang nanti akan saling berkesinambungan. Ya, kita punya sesuatu pengambilan keputusan yang holistik. Ya, nggak cuma dari segi kognitif aja gitu ya pengambilan keputusannya, tapi ada afeksi di sana, ada behavioral di sana. Jadi kita tiga aspek tadi saling holistik dalam pengambilan keputusan kita. Oke, next. Lalu pengelolaan stres dan kesehatan mental. Ya, nanti ada babnya sendiri tentang well-being. Tapi memang untuk pengelolaan kesehatan mental kita, kadang nggak semuanya harus kita respon ya. Informasi-informasi nggak semuanya harus kita respon, karena belum tentu itu kita banget. Belum tentu itu yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan kita. Ya, nggak semuanya harus kita validasi. Oke, next. Nah, empati. Dengan adanya psychological literasi ini penting membangun empati dalam diri kita. Kadang gini, kita dalam keseharian kita banyak informasi-informasi yang juga kita jadi iba, jadi nggak tega ya teman-teman ya. Contoh tadi yang Timothy tadi, kita jadi ngerasa oh berarti kita mesti aware ya saat ini dengan misalnya ada yang cukup pendiam, karakternya seperti almarhum, yang dirasa dia diam-diam ngerasa, bahkan dirinya ngerasa minoritas, padahal mah mungkin itu persepsinya sendiri, ya enggak? Yang sehingga membuat dia juga kayaknya nggak bisa berbaur dengan yang lain, bahkan dia diary journaling, dia bilang kalau harapannya kuliah itu mencari teman, sampai dia bikin semester 1 mau mencari teman, semester 2 mencari teman, karena itu yang belum dia dapatkan. Nah, memang informasi-informasi itu memicu empati kita secara kesadaran psikologis kita gitu ya. Kita jadi ngerasa oh ya dengan informasi ini kita bisa muncul nih empati minimal. Kita nggak mau diperlakukan gitu ya kita jangan memperlakukan seperti itu. Oke next. Oke, yang terakhir ini bisa ngaruh ke kepemimpinan. Nanti ada slide saya mau kaitkan dengan masa depan teman-teman, future plan-nya teman-teman. Karena ketika kita punya psychological literasi yang oke, itu memicu teman-teman juga nanti bisa punya plan ke depan yang lebih matang lagi. Oke, lanjut. Next. Nah, jadi ini kompetensi intinya yang tadi ya, skill-skill yang tadi didukung sama kompetensi ini. Ya, teman-teman semua ya. Yang pertama, itu ada kita punya komunikasi yang efektif. Ya, jadi kita nanti bisa tuh menyampaikan emosi kita dengan stabil, dengan baik. Ya, karena kita di situ punya gerbang yang cukup oke di sisi psikologis kita. Misalnya kita ada nggak setuju, nggak sepakat, dengan kita punya psychological literasi yang kuat, kita bisa tahu apa pendapat kita yang menyinggung orang lain. Nah, kadang
Kita kalau lagi di kelas gitu ya, lagi presentasi atau apa, kita pengennya sebagai penanya pengennya yang nyecer banget gitu ya, biar kelihatan pintar banget. Tapi kita lihat apakah itu mengganggu nggak sih dari segi si temannya tadi. Itu efektif nggak sih komunikasi kita gitu. Kan sama-sama mahasiswa kita lagi belajar nih gitu. Ya, aplikasi nyata juga bisa diwujudkan di dalam kehidupan kita teman-teman. Tadi regulasi diri, kelola emosi kita, lalu kita perlu berpikir kritis ya. Jadi semua kita kumpulkan bukti-bukti, sumbernya juga harus jelas. Jadi kita nggak main psikologis padahal informasinya aja tujuan nggak psikologis gitu. Jangan sampai kita mispersepsi ya. Maksudnya orang posting ini bukan ke kita tapi kita mah tersinggung. Ya, sering nggak sih? Sering ya. Jadi orang posting buat siapa? Kita yang tersinggung. Wah, buat kita nih kan kita kemarin mau makan cilok bareng gitu ya. Bisa jadi sangkanya ke sana. Padahal dalam informasi itu ada miskomunikasi di sana. Oke? Lalu juga ada etika di sana, tentu kita perlu memperhatikan etika yang berlaku sama growth mindset. Jadi memang untuk kedepannya apa yang menjadi bekal kita di masa depan nanti yang mendukung karir kita. Oke, next. Nah, ini mental health literasi. Ya, kayaknya Gen Z tuh seneng banget sama mental health ya. Bahkan kasus-kasus mental health, ya tadi sempat disinggung sama Pak Dindin, saya beberapa kali menjadi pemateri di konseling remaja. Tema mental health itu banyak banget. Ya bahkan skripsi mahasiswa juga isinya well-being lagi gitu ya. Work-life balance, kalau yang di manajemen work-life balance semua. Akhirnya hampir tiap semester ada aja work-life balance gitu. Karena ngerasa mental health-nya tuh benar-benar isu yang harus dipahami banget, dirasakan banget. Ya, kalau teman-teman pernah dengar seminar-seminar atau informasi-informasi yang di TikTok gitu ya. Kalau Gen Z adalah strawberry generation. Sepakat nggak? Tahu nggak strawberry generation apa? Tahu? Teman-teman tahu buah strawberry kan? Tahu buahnya cantik, ya nggak sih? Seger, dirasa bentuknya juga oke gitu ya. Kayaknya kita udah kebayang, aduh seger-segernya. Padahal baru ngeliat buahnya aja. Ya, tapi teman-teman coba remukan stroberi. Apa yang terjadi? Hancur. Ya, serapuh itu ya teman-teman. Itulah ibaratkan Gen Z. Ya makanya kasus tertinggi mental health itu di Gen Z tinggi. Ya, itu perumpamaan yang karena dari beberapa case ya, beberapa penelitian yang ngeliat ada sesuatu yang harus kita lakukan untuk Gen Z. Makanya perbentukan yang tadi PIKR tadi, Pusat Informasi dan Konseling Remaja, itu ngangkat tema well-being atau kesejahteraan psikologisnya si Gen Z itu sering banget. Terakhir sama Kaseto juga ngebahas, jadi tentang bullying, kemarin juga bullying sempat dibahas juga. Jadi itu isu-isu yang memang perlu kita bedah lagi. Ya Gen Z ini perlu melek lagi kalau yuk ini menjadi hal yang perlu kita pelajari bersama dan juga kita cari solusinya apa ya mental health itu sendiri, karena mental health itu bagian dari psychological literasi. Oke, nah makanya ketika punya mental health yang oke, kita bisa kenali stres, burnout kita atau jenuhnya kita. Nanti ketika kita di titik yang ngerasa kayaknya kita udah butuh expert kayak konsultasi lebih lanjut, itu kita punya titik yang sadar di situ. Oke, next. Nah, emotional intelligence, ya kecerdasan emosional. Nah, ini yang juga perlu digali sama Gen Z. Gen Z harus aware sama bagian ini. Jangan sampai Gen Z itu juga ngerasa ya udah yang penting kita mah orangnya mah cuek, yang penting bukan ke kita, bukan nyinggung kita gitu ya. Tapi suatu saat ketika kita nggak punya batasan yang jelas ya, kita nggak punya hal-hal yang kayaknya bukan kita banget gitu. Jadi kita masih tenang-tenang aja, itu bahaya. Makanya kita dari segi kecerdasan emosional kita mesti ngelihat berbagai fenomena ya teman-teman ya. Banyak yang adaptasi sama multi generasi misalnya
berteman nih, jangan sama Gen Z semua, ada yang sama milenial atau sama yang lain untuk kita melihat ternyata banyak ya kecerdasan emosi bisa dibentuk di berbagai generasi kematangannya. Oke, next. Nah, digital literasi, karena tadi saya bilang ya, memang informasi Gen Z itu sangat melek. Makanya untuk literasi digital tadi, kita perlu dasarkan semua dengan sumber yang jelas, bukti yang jelas. Oke, jangan sampai udah ngaruh ke psikologis kita, udah bikin kita nggak bisa tidur, bikin kita kepikiran, tapi itu bukan sumber yang jelas. Ya, teman-teman ya. Oke, next. Nah, keterkaitannya apa dengan manajemen SDM? Ya, manajemen itu asal katanya manage, teman-teman, mengelola. Ya, jadi ketika kita melakukan manajemen SDM, ya sumber daya manusia, tentunya ketika teman-teman lulus kan harapannya kerja ya. Mau kerja nggak nanti? Mau? Mau kerja apa lanjut langsung S2 aja nih? S2. Lanjut nih Pak Dini nih Pak lah janji ya lanjut S2 ya katanya ya. Jadi nanti ketika masuk dunia kerja tantangannya percayalah lebih besar teman-teman. Ya, bukan saya nakut-nakutin tapi saya mau teman-teman mempersiapkan itu semua. Diri kita yang tadinya tantangan kuliah apa sih? Paling dosennya galak. Paling apa lagi tantangannya kalau kuliah? Tugasnya banyak. Apalagi? Tantangannya kira-kira temennya nggak enak ya. Nah itu tantangan yang ditemukan di kuliah. Ketika nanti masuk dunia kerja tantangannya beda lagi. Lebih levelnya lebih di atasnya lagi. Ya teman-teman. Sehingga apa yang perlu kita lakukan? Ya pengembangkan skill manajemen SDM kita. Makanya ini kalau erat ya di manajemen itu AMO, ability, motivation sama opportunity. Jadi ketika kita punya kompetensi ya yang didukung dengan motivation kita, dengan semangat kita itu akan menjadi peluang buat kita, kesempatan buat kita nanti bisa bagus kinerjanya. Karena orang-orang yang bisa sukses gitu ya teman-teman kalau lihat bisa sukses di dunia kerja, dia nyatanya jadi direktur, jadi presiden direktur dan lain sebagainya. Kita lihat dia pasti punya pondasi yang amonya jelas dan kuat gitu. Bahkan psychological literasi juga bisa jadi kuat karena mereka punya tugas yang berat. Kalau psychological literasinya nggak stabil, nggak kuat juga mereka akan terombang-ambing, akan jadinya galau nih sebagai direktur. Sedangkan kan pemimpin harus bisa menciptakan hal yang kebijakan semua diterima dengan baik ya, dengan karyawannya. Bahkan bisa menciptakan pemimpin-pemimpin lainnya di masa depan. Itulah pemimpin yang punya PR berat gitu ya. Harapannya dengan mempelajari psychological literasi, ketika masuk di dunia kerja, teman-teman akan siap ya. Semua tantangan dalam dunia kerja bisa dihadapi dengan baik. Oke, maka sangat mendukung banget organisasi-organisasi itu dengan orang-orang atau psychological literasi yang stabil gitu. Makanya mau masuk kerja tes psikologi dulu. Iya enggak? Mau jadi misalnya nanti teman-teman lulus nih, selain ada tes wawancara, ada tes psikologinya untuk tahu psychological literasi kita bagaimana. Ya, kemampuan kita regulasi emosi kita, menangani masalah, pengambilan keputusan kita, itu yang terjadi, teman-teman. Oke? Next. Nah, evaluasinya gimana? Ya, kami percaya ya di praktisi maupun kami di dunia akademik itu perlu adanya evaluasi. Bahkan mahasiswa juga kan ada evaluasi ya. Dengan UTS, UAS itu bentuk evaluasi. Nah, kalau karyawan kita juga dievaluasi. Dosen juga evaluasi tiap semesternya, tiap periodenya. Untuk apa? Untuk melihat kinerja kita bagaimana. Ya, kalau terkait dengan psychological literasi, kita bisa ketahuan di situ dari sisi kita pengambilan keputusan kita, terus dari kompetensi kita gitu ya. Bahkan ketika kita misalnya dapat promosi naik jabatan, itu juga poin-poinnya yang sangat besar dan banyak itu dipengaruhi sama kompetensi psikologis kita. Makanya kita bagaimana tetap bisa stabil, bagaimana tetap kita perkuat literasi psikologis kita, itu ya dari sini teman-teman. Kita ngukur adaptif kita gimana di dunia kerja nanti. Oke, next.
Oke, kesimpulannya, ya, langsung tarik napas. Kayaknya semua kenapa tarik napas ya. Nah, kesimpulannya adalah ya, ketika kita punya kompetensi psychological literasi yang baik, yang bagus itu semua tadi, teman-teman, itu akan membuat kita memahami diri kita, ya, memahami orang lain, memahami informasi. Jadi nggak serta-merta ada informasi kita terima gitu aja. Tapi dengan adanya psychological literasi ini, kita punya benteng yang kuat, garda depannya dulu. Nggak semua informasi harus kita pikirkan dengan nggak, misalnya dia nggak ada sumber yang jelas juga. Ngapain rugi waktu nggak sih? Kita udah mikirin hal yang nggak terkait sama kita, bikin kita nggak bisa tidur, bikin kita bad mood seharian, ya, ngaruh ke emosi kita, marah-marah, jadinya tantrum. Itu kan sesuatu yang sebenarnya bisa kita antisipasi, ya. Makanya untuk Gen Z juga penting banget dalam menghadapi tekanan-tekanan. Kita lihat kayaknya dalam segi akademik atau sosial, kita juga punya formula yang pas ya. Teman-teman punya cara yang pas kira-kira yang membuat teman-teman bertahan, adaptasinya, cara-cara yang paling tepatnya apa. Sehingga nanti ketika masuk dunia kerja, nih bentar lagi ya, semester berapa sih rata-rata di sini? 5, 3, terus 7 ada 7. Ada. Oke. Jadi persiapkan diri teman-teman semua ya. Minimal tadi saya bilang psychological literasinya bangun yang kuat. Ya, pondasi teman-teman harus kuat banget. Karena kita nggak bisa abaikan itu. Ya, mau sepintar apapun kita secara akademik, psikologis perlu kita jaga. Ya, teman-teman ya. Apalagi nanti masuk dunia kerja tes psikologinya banyak. Ya, Pak Haris nih yang suka tes psikologi banyak banget. Nah, itu yang perlu kita jaga. Ketika kita tadi punya psychological literasi yang oke, kuat, kita punya regulasi emosi yang oke, kita bisa memfilter emosi semuanya, informasi yang ada dalam seharian kita bisa lebih kuat dalam menghadapi nanti tantangan dunia kerja yang akan jauh lebih berat. Ya, oke, sepakat ya teman-teman ya? Oke, next saya rasa cukup materi dari saya, teman-teman semua. Semoga berkenan. Dan saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Kanita. Ya, aplaus buat Bu Kanita. Ya, materi yang sangat enlightening, sangat mencerahkan ya buat rekan-rekan ya. Dan saya lihat materinya banyak sekali berkaitan dengan apa yang rekan-rekan hadapi dalam keseharian. Tapi dari materi ini saya jadi ingat Bu Kanita, saya pernah ketemu dengan SDM sebuah media besar di Indonesia. Beliau bercerita bahwa pada saat wawancara pertama di sesi pertama, tahap pertama beliau menolak seorang calon dari postingannya. Jadi ketika wawancara beliau tanya, coba kamu punya ini enggak? Punya akun media sosial tidak? Oh ada Bu katanya. Kemudian dibukalah, coba lihat. Begitu dilihat isinya penuh dengan sumpah serapah, marah-marah dan sebagainya. Dan hanya itu saja. Kemudian bilang oke terima kasih sudah melamar ke sini. Nanti dipanggil. Udah dipanggil Bu katanya. Enggak, udah that's all katanya. Gitu ya. Sampai segitu. Jadi ini mungkin juga berkaitan juga dengan psychological literacy gitu ya. Memang ya tadi sekarang ini kan ada joke lagu yang dulu kita sering nyanyikan waktu kecil, bangun tidur ke terus mandi gitu ya. Sekarang enggak kan, bangun tidur ke buka HP, tidak lupa mengisi konten gitu kan ya. Beda ya sekarang ya, beda ya. Kita begitu langsung buka HP, lihat ada apa nih yang terkini gitu ya. Oke, jadi terima kasih sudah mengisi materi ini. Sebetulnya juga kita dihadiri secara online oleh rekan-rekan kita dari Purwokerto, Jakarta dan Surabaya sebetulnya ya. Mahasiswa yang mengambil litman juga. Mungkin operator bisa menunjukkan di layar, bisa ini saya mau kami mau menyapa rekan-rekan yang ada di luar Bojong Santos. Ya. Bisa? Ada beberapa yang online berarti ya? Ya, ada. Ini dia. Oh, Ada banyak. Pak Sulistiono, Pak Sulis. Wah, online sambil
ini sambil di jalan. Oke, terima kasih Pak Sulis. Ada siapa lagi nih? Masya Allah. Ya, ada Bu Novianto, Oh, Novantio. Oke, Bu Novantio. Ada siapa lagi? Bala Dewi Maharani. Oke, ada banyak nih ya. Oke. Eh 62, Masya ya, Allah. oke ada 50 berapa nih banyak ya? Ada Ini 62 yang hadir 62 dari tadi. luar kota. Kami mau menyapa. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir secara online Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa di Selamat luar pagi Bandung. semuanya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti kita ada agenda bisa ketemu langsung juga di Bojong Santos. Ah, Ya. iya boleh, Oke. boleh banget. Jadi eh, walaupun di sini banyak banyak yang tidak terisi, terisinya di secara online ya, 62 siswa. Baik, selanjutnya eh, adalah sesi tanya jawab ya. Saya kasih kesempatan tiga kesempatan untuk bertanya ya. Eh, Oke, silakan kalau ada yang mau tanya. Satu, dua, di sini nggak ada. Ya, oke, ya. Satu, masih ada yang cewek ya, tar dulu. Satu, dua, tiga, ya silakan. Yang ini belum, Mbak. Yang depan, mic-nya. Ya, berdiri, sebutkan nama, NIM, nggak usah NIM, nama, prodi, ya, dan kelas siapa, ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, nama saya Safira dari Prodi Akuntansi dari kelas AK 47 Gabungan 0102. Nah, di sini pertanyaan saya seperti yang tadi Ibu jelaskan, kayak Gen Z itu sangat-sangat melek, kayak banyak pembahasan tentang mental health lah gitu. Lalu dari kesimpulan yang tadi, kita mengambil psychological literasi yang dimana kita mampu memahami diri sendiri dan orang lain. Nah, pertanyaan saya, sekarang kan banyak anak muda yang tahu soal kesehatan mental karena banyak banget paradigma-paradigma yang muncul di media sosial tentang mental health. Terus banyak juga pasti Gen Z yang kayak psikolog, konsul ke psikolog. Nah, tapi masih banyak juga yang stres dan overthinking. Menurut Ibu, apa yang sebenarnya kurang dari literasi psikolog ini? Pengetahuannya kah, lingkungannya, atau penerapannya? Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, Langsung jawab atau tanya berikutnya dulu? langsung aja kali ya. Langsung jawab, Langsung dulu, silakan. langsung dulu. Oke, tadi siapa namanya? Safira. Oke, terima kasih ya Safira. Pertanyaannya keren banget tentang mental health. Yang memang sekarang Gen Z itu banyak ya bersinggungan dengan mental health. Bahkan kita bisa lihat tuh di sosmed yang terkait dengan mental health. Banyak yang juga aware kayaknya sekarang ke psikolog nggak perlu jadi momok yang menakutkan. Kayaknya Gen Z juga udah kayaknya ke psikolog deh kita, konseling deh kita. Nah, tapi di luar saya ternyata masih banyak yang belum tersentuh dari segi mental health-nya tadi ya, masih banyak yang butuh langkah lebih lanjut lagi, butuh orang yang expert membantu mental health-nya mereka. Sebenarnya kalau kita bahas di sini, apa yang perlu menjadi PR ya? Tadi kira-kira penerapannya atau apa tadi satu lagi? Lingkungannya, pengetahuannya, oke. Sebenarnya kalau kita bisa bilang ini kolaborasi yang sebenarnya harus saling bersinergi dengan baik. Ya, kalau kita mau membangun mental health yang oke dari semua mahasiswa, semuanya harus diciptakan juga yang kira-kira mumpuni. Buat Gen Z ini nggak punya celah lagi nanti punya mental health yang terganggu atau yang kira-kira yang stres gitu ya, yang ngerasa kayaknya saya kayaknya kuliah gini-gini aja, kayaknya kurang gitu buat saya. Tapi ketika kita membangun misalnya lingkungannya, kan banyak tuh di kampus suka ada kegiatan yang untuk hari kesehatan mental, apa tuh kegiatannya. Atau bahkan ketika di kelas kita dosen-dosen udah mulai mengangkat isu-isu atau yang soalnya itu tentang studi kasus. Biar apa? Biar kita juga lebih aware lagi.
Yuk ketika kalian punya tanda-tanda ini yang menjadi warning dalam tanda kutip, kalian kayaknya harus mengambil langkah ini, dan ini. Terkadang orang-orang yang ngerasa depresi, stres, dia tuh nggak tahu kalau dia stres. Makanya dengan kita menghadirkan banyak studi kasus, banyak contoh-contoh nyata di sekitar kita, lingkungan yang saling support gitu ya, itu biasanya membantu kita untuk lebih aware, oh ternyata iya ya kita stres ya. Ternyata yang bikin kita kalau hari Senin, setiap Senin pagi demam tuh bukan karena tiba-tiba ada virus datang hari Minggu, tapi karena kita deg-degan misalnya mau ketemu Pak Dindin gitu misalnya di kampus. Tapi itu yang bikin kita akan aware. Ternyata mental health itu sesuatu yang harus kita kemas dengan bagus banget sekarang. Ya Gen Z dengan mudah kita buka influencer ini begini, artis ini begini, itu bisa membangkitkan juga pengetahuan tentang mental health tadi. Tapi mesti punya boundaries, punya batasan kalau ini informasi misalnya nggak tepat, ini cuma viral aja, ini hype aja. Makanya informasi tentang mental health itu pastikan kita dapat dari sumber yang terpercaya. Sehingga apa kita punya benteng juga mental health kita itu aman, nggak kesenggol-senggol atau secara kita bisa sehat secara mental. Gitu. Pertanyaannya terima kasih karena keren nih Pandindin pertanyaannya. Saya punya oleh-oleh. Ah, Punya sesuatu gitu ya. Buat buat tadi yang nanya keren banget ya. Saya punya coklat gitu. Boleh diterima dong coklatnya ya. Gitu ini coklatnya jauh dari Jakarta. Di Bandung kayaknya nggak ada nih brand ini ya. Terima kasih pertanyaannya. Oke. ya, pertanyaan kedua. Ya, silakan. Pertanyaan kedua. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Haki. Saya dari Prodi S1 Teknik Telekomunikasi dan saya dari kelas Literasi Manusia kelas G1. Untuk pertanyaan saya yang pertama, Ibu, bagaimana cara kita membedakan self awareness sama eh, sama tidak apa tadi? Maaf Bu, saya ganti Sama, aja. sama psychological literasi. Ya, Oh, maksudnya oke. begitu. Karena zaman sekarang itu kebanyakan anak-anak tuh merasa kalau dirinya tuh anxiety, gitu Bu. Nah, terus juga eh saya juga tertarik sama konsep FOBO Ibu atau Fear of Better Option. Nah, karena rasanya agak cukup relate Ibu sama diri saya sendiri gitu. Dan kadang saya itu suka bingung atau lama banget ngambil keputusan gitu. Nah, karena takut nanti ada pilihan lain yang lebih bagus mungkin gitu. Nah, kalau dari sisi psikologi, gimana ya cara kita bisa ngurangin rasa takut itu? Dan cara ngambil keputusan dengan lebih tenang. Begitu, Bu. Oke, Makasih. silakan Bu. Siapa tadi namanya? Haki, Bu. Haki. Iya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ya tadi yang pertama itu tentang self awareness bedanya dengan psychological literacy. Sebenarnya self awareness atau kesadaran diri itu part of-nya psychological literacy, bagiannya. Jadi ketika kita punya kompetensi secara literasi psikologis gitu ya, itu kita udah melakukan kesadaran diri di sana. Kita self awareness di sana. Karena kita memahami informasi-informasi yang diterima sama diri kita ada ngerasa, oh iya ini kayaknya kita banget deh. Oh ini kayaknya kita berubah deh kayak dia. Itu ada self awareness di dalam psychological literacy. Jadi kalau bilang bedanya di mana, itu merupakan bagian dalam psychological literacy. Nah, kalau psychological literacy itu kan gambaran secara umum kita punya kompetensinya. Kompetensi untuk memahami psikologis itu seperti apa gitu ya. Kayak ngaruh informasi dari luar ke psikologis kita itu bagaimana. Nah, kalau kita hanya cakupannya di self awareness, kita hanya ngerasa informasi ini kita banget deh kayaknya.
gitu ya. Informasi ini kayaknya perlu kita tiru deh kayaknya. Atau ini yang kira-kira membuat diri kita makin oke, nanti makin dilihat keren gitu. Itu self awareness. Tapi secara garis besar dia masuk dalam psychological literasi. Jadi dia part of-nya psychological literasi gitu ya. Terus yang kedua tentang FOMO tadi ya. Hah? FOMO kan? Jadi, ah, oh oke, jadi ada ketakutan tadi, kecemasan tadi ya. Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat apa yang membuat tadi nggak pede, ketakutan, terus dalam pengambilan keputusan juga jadinya merasa yakin nggak yakin gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau bisa dilihat dari sisi psikologisnya, yang membuat kita merasa deg-degan, kayaknya nggak yakin, cemas, itu karena ada informasi yang setengah-setengah yang kita dapatkan. Makanya ketika kita nanti mau melakukan sesuatu yang bikin kita yakin melakukannya, kita nggak ada hati yang setengah-setengah, sampaikan informasi yang benar-benar komplit semua dapatkan. Kadang kita mau ngikutin apa namanya hal yang misalnya lagi teman-teman yang lain lakukan gitu. Misalnya tadi Haki mau melakukan sesuatu yang kira-kira kayaknya semua orang lagi ngelakuin itu, tapi kok Haki mau lakukan itu nggak percaya diri gitu kan ya. Kira-kira apa salah nggak sih? Kok beda sih sama mereka-mereka yang dilakukannya gitu ya. Biasa yang dilakukan adalah kamu kumpulkan informasi yang kuat juga, literasinya diperkuat lagi. Karena ketika nanti udah dapat perbekalan yang banyak, ketika melakukannya kita akan percaya diri. Ya, ibarat kita lagi ngomong di kelas, mau presentasi kok deg-degan, kok ada yang gak deg-degan presentasi, itu yang bikin adalah stigmanya kita kan, persepsi kita kan, itu bermain tuh di psikologisnya kita, secara kita nggak yakin, kita dibikin deg-degan karena dibikin takut duluan. Ya, sesuatu yang udah takut kita jadi memblocking informasi semua yang ada di depan kita. Makanya ketika kita mau menjalani sesuatu, ya hilangkan pikiran kita nggak bisa. Karena ketika kita bilang nggak bisa, beneran nggak bisa gitu ya. Jadi ketika kita mau mencoba masuk terjun di dunia baru yang orang-orang udah biasa melakukan, ya pertama kita perkuat informasi biar kita juga nggak salah langkahnya. Kedua kita siapkan diri kita. Banyak yang bilang kadang orang yang jago-jago itu karena dia memantaskan diri dia untuk jago, ya gitu Haki. Oke, ada coklat juga buat Haki. Cie. Jadi nanti karena bertiga bagi tiga dong berarti ya. Oke, Haki terima coklatnya ya. Kasih ya pertanyaannya, sama-sama. Oke, Pak Dindin, next. Ya, next, yang ketiga. Silakan. Ya. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Devon Maulana dari kelas akuntansi AK Gabungan 0708. Pertanyaannya, kalau misalkan kita Gen Z ini kan emang udah terikat sama dunia digital gitu. Kayak tadi kita baru bangun tidur udah buka HP gitu. Nah, kita sering kali ketika scrolling itu kayak ada standarisasi terbaru gitu. Jadi harus kayak gini, harus sesuai dengan dunia digital itu. Terus mungkin kalau misalkan di media sosial juga itu kan ada algoritmanya juga. Ketika kita melihat dengan waktu yang lama atau like dengan postingan yang sama, itu pasti akan muncul konten-konten yang seperti itu. Nah, biasanya Gen Z sekarang itu munculnya masalah dimulai ketika kita itu terlarut dalam konten ini gitu. Nah, bagaimana caranya biar kita tuh sadar di awal, jadi kayak nggak kebawa arus sampai yang sedalam itu karena konten yang kita lihat itu emang algoritma seperti itu. Kayak gitu, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Siap. Ya, sebenarnya dalam keseharian memang kan digital nggak bisa kita abaikan ya. Apalagi yang sekarang Gen Z apa-apa tuh tadi saya tanya lebih baik ketinggalan dompet apa ketinggalan handphone. Katanya lebih baik ketinggalan dompet ya. Karena handphone udah menjadi sahabat kita hari-hari kita yang kayaknya kalau nggak pegang itu kita mah tantrum. Ya, jadi sebenarnya kalau kita bisa batasi bukan membatasi secara langsung kita jadi nggak buka handphone nggak usah punya HP aja mendingan
Bukan itu, tapi bagaimana reaksi kita dalam menyikapi ya tadi informasi-informasi digital tadi. Jadi bukan berarti kita mah kata Bu Kenita nggak boleh pegang HP, berarti enggak, sama sekali enggak. Tapi kita batasi sikap kita, reaksi kita dalam informasi-informasi digital tadi. Ya, kalau misalnya udah kebaca dalam algoritma media sosial kita suka buka misalnya tentang Telkom gitu, isinya mah Telkom, semua explore kita. Nah, biasanya itu memang ngebaca. Nah, tapi ketika kita nanti memunculkan keyword baru, dia bisa otomatis tuh ngebaca sesuatu yang baru tadi. Nah, caranya apa? Kita pastikan mendapat informasi juga yang pas. Kita follow, kita lihat akun-akun yang kira-kira ini kredibel. Jangan sampai yang terkesannya malah menjadi apa ya, hal negatif gitu buat kita. Yang tadinya maksud kita suka bagian ini, tapi ternyata ada yang membuat kita juga jadi kayaknya kepikiran, kayaknya jangan ke situ lagi deh, jangan begini lagi deh. Itu filtering kita masih kuat. Makanya psychological literasi ini menjadi kompetensi yang nanti kita punya boundaries yang kuat, layer yang kuat ketika kita menghadapi banyak informasi digital di luar sana. Jadi kita nggak mudah overthinking, kita nggak mudah kemakan dengan banyak informasi karena kita punya regulasi emosi yang pas juga. Kayaknya nggak semua harus kita reaksi sambil marah-marah gitu. Ngelihat komenan orang yang lagi heboh gitu misalnya kita ikutan komen marah-marah gitu ya. Jadi netizen sama netizen berantem gitu Pak ceritanya. Nah kan bagi itu yang perlu kita filtering gitu. Nggak semua kita bisa mengadapsi dengan emosi yang tidak tepat gitu. Maka kita memantaskan kita punya emosi yang tepat, kemampuan psychological literasi kita juga pas. Gitu. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih banyak. Dapat juga Bu. Satu nih coklat terakhir ya. Oke, nggak Enggak, apa-apa. silakan. Ya, rekan-rekan, saya ingatkan nanti daftar hadir barcode itu nanti ya setelah eh, pembagian atau penyerahan plakat dari pihak BPA pada narsum ya. Nanti ada daftar hadir. Baik, kemudian juga nanti materi ini akan diberikan pada dosen masing-masing di kelas. Nanti dosennya akan share ya mengenai materi ini jika ingin membaca lebih lanjut tentang materi ini ya. Kemudian bagi yang hadir sekarang ini nanti akan juga diminta membuat summary ya atau tanggapan tentang ini, nanti akan dilihat di LMS-nya juga ya. Dosen masing-masing akan membuat apa instruksinya apa yang harus dilakukan gitu ya, seperti itu. Ya itu saja. Pasti masih banyak pertanyaan ya. Saya yakin bisa pertanyaan. Pertanyaan bisa disimpan, bisa tanyakan dititipkan pada dosen di kelas, supaya nanti ditanyakan juga pada Bu Nita nanti. Ya. Boleh banget, boleh banget. Oke. Eh, Baik, sebelum kita tutup ini ada yang ingin disampaikan atau ingin diberikan oleh ada Bu Tata di sini dari BPA, KUR BPA. Maka Ibu Tata ke depan silakan. Barangkali ada yang ingin disampaikan sedikit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ke Ibu Kenita Putri untuk bisa menjadi narasumber di acara kuliah umum literasi manusia hari ini. Pak Dindin juga selaku koordinator universitas dari mata kuliah literasi manusia. Terima kasih untuk bisa menjadi moderator hari ini. Pak Haris sudah hadir di hari ini dan juga rekan-rekan mahasiswa yang luar biasa yang bisa hadir on-site hari ini dan juga online ya, ada beberapa yang bergabung secara online juga. Semoga dari kami dari BPA ingin mengucapkan semoga untuk kegiatan kuliah umum ini banyak memberikan manfaat kepada adik-adik semua ya, dan bisa menerapkan psychological literasi yang real di kehidupan sehari-hari adik-adik semua gitu. Harapan kami seperti itu. Mungkin itu saja Pak. Ya, terakhir. Baik, ada yang disampaikan dari BPA pada satu ungkapan dari materi ini adalah the power of mind ternyata ya. Kita bisa mengatur semuanya dengan mind. Oke. Baik, Mangga Ibu silakan yang disampaikan. Ya. Oh, sebentar, ada.
Lagi. Ada lagi? Oh, untuk saya. Oh. Ya, demikian kuliah umum literasi manusia kali ini yang berkenaan dengan psychological literasi merupakan komponen kelima dari literasi manusia. Operator bisa menayangkan barcode untuk daftar hadir rekan-rekan yang ada di sini. Ya, silakan. Pak Didin, mungkin untuk sekarang mau foto bersama dulu dengan pesertanya Oh iya, semuanya. ya nanti setelah ini. Oke, setelah ini nanti yang sebelah ini agak geser dikit ya. Silakan Dikit. untuk teman-teman mahasiswa, Siap. silakan berdiri dan merapat ke tengah untuk foto bersama dengan narasumber dan Bapak dosen. Hah? Oh iya, tarik tadi. Event bukan? Hah? Kayak ini adik. QR-nya di foto dulu. Oh, foto dulu. Oke, teman-teman silakan merapat ke tengah dulu biar bisa terlihat ke kamera semuanya. Ya, Mas. Silakan di sini loh. Merapat. Ayo teman-teman yang di ujung sana silakan merapat ke tengah untuk foto bersama dengan Bapak Ibu dosen dan Ibu pemateri. Oke, siap. Oke, silakan. Yuk semuanya. 1, 2, 3. Oke, harmoni. Harmoni, harmoni. Salam hey, harmoni. 1, 2, 3. Excellent. 1, 2, 3. Integrity. 1, 2, 3. Oke, kayak bebas. Udah? Oke, bebas. Silahkan yuk. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya nanti aja. Oh, Yang Zoom. oh, oh yang bertiga aja. Silahkan. Di, yang Zoom katanya minta tolong dibukain, Di. Mau foto dengan Zoom. Oh, yang Zoom silahkan bisa membuka kamera sebentar. Kayaknya nggak ada yang buka kamera, Pak. Buka kamera, Pak. Ya udah. Oh ya, bentar. Yang event bukan kalian? Oh, yang event, yang event. QR. Yo, yang event ya, teman-teman. Scan yang event. Sabar, sabar, sabar. Oke, silahkan teman-teman untuk absen. Scan yang event ya, bukan presensi. Kalau belum kelihatan, silahkan bisa maju aja.
kasih.